Ini mana? Hotel bertema pasangan? Lepaskan aku. Siapa sih sugar mommy yang sesat begini? Kau sudah sadar. Yang Mulia, orangnya sudah dibawa. Ini Taijun Yuan. Khusus dipilihkan untuk Yang Mulia, asal usulnya bersih. Masih perawan. Pergilah. Jangan takut. Zhen juga dipaksa oleh ayah kaisar, tidak ada pilihan. Malam ini, kalau tidak bisa membuatmu jatuh merah. Besok ayah kaisar akan menegur Zhen lagi karena tidak becus. Jatuh merah? Kakak salah dong, aku ini laki-laki. Jangan gugup. Jatuh merah, itu normal. Zhen akan lembut. Dunia apa sih ini? Jangan sentuh aku. Pergi. Kau berani memukul Zhen? Memukulmu kenapa? Mau tidur sama aku? Antri dulu sana. Coba tanya-tanya dulu. Aku tipe laki-laki yang sembarangan gitu. Sistem makan makanan lunak dengan keras diaktifkan. Mendeteksi kekerasan dari inang. Menolak aturan tak tertulis, membela harga diri pria. Kualitas sangat rendah. Hadiah paket pemula. Kaki emas kuat. Skill. Intan Almasina. Versi bas pria. Laki-laki hina berani. Berani mencoba membunuh Yang Mulia? Bawa pisau tuan nakut-nakuti siapa? Percaya nggak? Lausi bakal bikin kalian permacan betina ini. Jadi semua Hello Kitty. Pria ini sangat perkasa, tidak seperti para pria di istana. Yang cuma bisa dandan. Hentikan. Mundur semua. Tapi, Yang Mulia, Zhen bilang mundur. Ini selera Zhen dan dia. Yang pakai jubah kuning itu, bawakan Lausi makanan. Daging. Potongan besar. Dan, tempat tidur ini terlalu keras. Besok gantiin dengan spring bed. Tuanku, hari ini tuanku bikin masalah besar. Taijun Kaisar tidak akan membiarkan tuanku. Meski tuanku mengaku keluar sebagai kepala Kasim, tapi Taijun curiga tuanku belum dikebiri. Besok akan dikirim nenek pemeriksa untuk memeriksa. Periksa. Biar dia periksa. Aku segede ini. Takut bikin mereka mati kaget. Ini kejahatan yang bisa bikin kepala lepas. Kalau ketahuan tuanku pria sejati, bukan cuma tuanku yang mati, Yang Mulia juga akan digulingkan. Tahu. Uang bisa menggerakkan dewa. Siapkan sedikit perak. Kepala rumah tangga Lin, Yang Mulia Taijun memerintahkan untuk memeriksa dengan teliti. Jangan sampai ada satu helai rambut pun yang tersisa. Lepaskan celanamu. Ibu Wang, bukan? Dengar-dengar, putrimu di rumah berhutang 3.000 tael di papan nama. Kamu bagaimana kamu tahu? Ini, 5.000 tael. Asalkan ibu mau mengulurkan tangan. Uang ini milikmu. Tapi bagaimana dengan Yang Mulia Taijun? Ibu, ada hal-hal yang kalau dilihat bisa bikin mata jadi sakit. Daripada melihat yang tidak pantas, lebih baik ambil uangnya dan bersenang-senang. Saya ini, temperamennya tidak baik. Tapi pada orang sendiri sangat dermawan. Kepala rumah tangga Lin sungguh sopan. Hamba akan segera melapor pada Yang Mulia Taijun. Kepala rumah tangga Lin bersih sekali, lebih halus dari telur yang dikupas. Bahkan lebih berkilau. Paham. Host menggunakan uang untuk merusak pejabat wanita yang jujur, kualitas rendah. Hadiah, tangan menyelidik awan, keterampilan pencuri ulung. Perdana Menteri Hu lagi mendesak dana bantuan bencana, tapi kas negara kosong. Kaisar mana punya uang? Barang ini emas murni. Bisa dijual berapa banyak? Itu adalah stempel kerajaan, tidak bisa dijual. Disimpan juga tidak bisa beranak. Tidak punya uang, ya? Tidak punya uang, merampok saja. Para pejabat wanita itu kaya semua. Terutama Perdana Menteri Hu itu. Itu menteri yang berkuasa, Kaisar tidak berani. Kamu tidak berani, aku berani. Aku preman, takut siapa? Aduh, leluhurku. Tolong kancingkan kerahmu. Ini masih siang bolong. Memperlihatkan kulit tidak pantas. Kalau dilihat para pejabat wanita, bisa dimasukkan ke dalam kandang babi dan ditenggelamkan. Di kandang babi? Aku panas. Desain baju jelek ini memang tidak masuk akal. Menyakitkan mata. Wah, lihat. Kupu-kupu itu cantik sekali. Semua banci. Itu adalah beberapa pelayan Kaisar. Kaisar, dengar-dengar tadi malam, si imut yang baru datang itu memukulmu? Sungguh keterlaluan. Laki-laki tidak dipukul, naik ke atap. Pengawal, bawa Lin An ke sini. Aku akan mendidiknya sendiri. Inikah Taijun yang legendaris itu? Penampilannya cukup unik. Berani melihat Taijun tidak bersujud? Sujud pada langit, bumi, orang tua. Aku tidak sujud pada banci. Kamu, siapa yang kamu sebut banci? Laki-laki liar tak berpendidikan. Kakek, bedakmu ini dari karung tepung, ya?
Jangan bicara sambil muncratin air liur, bedanya jadi pecah. Sudah tua bangka. Masih mau bersaing berebut perhatian, bahkan ikut campur urusan pemerintahan. Tidak capek, apa? Beraninya. Orang tampar mulutnya. Hancurkan mulutnya. Hanya ini? Masih ada yang bisa bertarung? Kamu bisa ilmu bela diri, Kaisar? Kamu hanya melihat si manis ini mengganggu ayahmu? Ayah Kaisar, Linan adalah orangku. Menurutku dia cukup baik. Dengar tidak? Istriku melindungiku. Dasar kau bangka. Cepat cuci dan tidur. Bikin aku marah. Selamat, tuan rumah, terhadap agen wanita yang kuat. Wanita gila dari mana ini? Aku membasmi kejahatan untuk rakyat. Dasar pria busuk, memabukkan maharani. Semua orang memandang rendah. Kamu kanker feminis stadium akhir ya? Siapa yang ku kacau? Lihat senjata rahasia. Tipu muslihat kecil. Lihat lagi ini. Bubuk kapur super tak terkalahkan. Mataku, hina, tak tahu malu, rendah. Orang terkenal curang, paham tidak? Masih merdeka dan nomor satu dunia persilatan. Menurutku, yang nomor satumu. Kamu turun dari tubuhku. Tubuh kotor pria tak pantas menyentuhku. Tak pantas? Hari ini akan kubuat kamu tahu. Apa itu beratnya pria? Cantik juga. Sayang kalau dibunuh. Begini, kamu jadi pelayan cuci kakiku, aku maafkan nyawamu. Prajurit lebih baik mati daripada dihina. Tidak setuju? Maka aku masukkan kaos kaki ini ke mulutmu. Lalu kugantung kamu di gerbang kota. Tulis. Pendekar pada wanita nomor satu cari pasangan. Aku setuju. Aku setuju. Pria terlalu menakutkan. Tuan rumah, dengan cara tak tahu malu, menaklukkan asasin wanita sombong. Kualitas sangat menyentuh. Hadiah, kontrak kesetiaan. Yang mulia, Linan itu hanya pelayan dalam istana. Berani duduk di hadapan istana. Sungguh kacau tatanan. Mohon yang mulia, usir dia dari Balairung. Hantam sampai mati. Setuju. Ini, Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Kalian menopau semua umat ya? Apa katamu? Aku bilang, kalian ibu-ibu tua ini, kerjaan beneran gak dikerjain. Tiap hari nongkrongin aku. Gimana? Suka sama aku? Kurang ajar. Aku ini Perdana Menteri 2 dinasti. Perdana Menteri 2 dinasti hebat ya? Dengar-dengar, Kanselir Huo di rumah pelihara 18 pria idaman. Adi malah masih berkelahi karena cemburu. Kamu tahu dari mana? Longchang bekerja, meresap kemana-mana. Di sini tercatat semua skandal kalian yang hadir. Semua urusan asmara dan aib. Jenderal Zhao. Kau suka pakai kemben merah muda ya? Guru besar Guan? Kau mengintip tetangga lawang mandi ya? Dengarkan baik-baik. Aku orang Baginda, juga leluhur kalian. Yang mau jaga muka, diam saja. Siapa berani ganggu istriku? Maksudku Baginda lagi. Aku cetak gosip ini jadi selebaran, sebarkan ke seluruh kota. Hari ini aku maafkan kau. Bubar sidang. wah, rasanya aman sekali. Ini kan kepala pelayan Lin? Dengar-dengar sekarang kau orang kepercayaan Baginda. Bahkan kami harus minggir. Kak, pakai beda apa? Kok kulitnya kasar sekali? Tak seperti kami, yang tiap hari pakai susu. Bicara yang baik, jangan dibuat-buat. Orang tak berguna macam kau, berani menyamakan diri dengan kami? Kami ini selir resmi. Nanti akan melahirkan putri mahkota untuk Baginda. Lahirkan putri mahkota? Dengan kemampuan kalian? Baginda tak sudi menoleh ke kalian, tak sadar diri? Saudari-saudari, serang! Robek mulutnya. Pergi. Kau juga pergi. Laki-laki harus seperti laki-laki. Pakai bedak bediak. Cemburu buta. Tidak malukah? Bukankah laki-laki memang begitu? Salah. Laki-laki harus tegar, melindungi perempuan. Kalian macam ini, cuma pantas jadi peliharaan. Lain kali panggil aku Kaan. Kalau tidak, ketemu sekali aja sekali. Kaan. Galak sekali, aku suka. Pergi. HOS kepada penduduk dunia lain. Lin An, Perdana Menteri Huo lagi-lagi tak mau keluarkan dana. Katanya kas negara kosong. Keluarga mereka kan kaya. Maksudmu, sita harta? Tapi tanpa tuduhan, bagaimana menyita? Mau menuduh, selalu ada alasan. Lagi pula, ini jelas semua yakin, pangeran dari tahun. Aku sita harta butuh alasan. Siapa yang tak kusuka, kusita. Kalau begitu, sita siapa dulu? Mulai dari adik kandung Ibu Suri, yang dijuluki Dewi Kekayaan, Yuan Bao. Itu kan keluarga kerajaan. Justru keluarga kerajaan yang mau kurampok. Beritahu 11 Meng Fei Shui. Bawa orang-orang Dongchang, ikut aku. Baik.
Berani. Siapa yang berani berbuat onar di kediaman paman negara? Aku adalah leluhurmu. Linan, anjing Kasim. Aku akan laporkan ke kakak kaisar. Wajahmu jelek sekali, bikin aku kaget. Ganti rugi, biaya trauma mental. Berani menatap langsung ke arahku? Kau ini perempuan mesum. Apa kau mengincar ketampananku? Ganti rugi, biaya kerusakan reputasi. Serang. Pukuli anjing gila ini. Siapa yang berani bergerak? Malu sekali. Serbu masuk. Laki-laki ditahan untuk kerja paksa, perempuan usir keluar. Barang berharga semua diangkut, bahkan ubin lantai dicongkel. Selamat malam, kakak-kakak adik-adik sekalian. Ampun, yang mulia 9.000 tahun. Kami bersedia menyumbang. Kalau dari dulu bilang begitu kan selesai. Tapi sekarang suasana hatiku sedang buruk. Aku tidak mau semuanya. Mari kita main game. Aku melempar pisau. Tertusuk siapa? Siapa yang tertusuk? Rumahnya disita habis. Yang tidak tertusuk, bayar separuh harta, baru boleh pergi. Bagaimana? Seru kan? Ini pembunuhan sewenang-wenang. Tangan tergelincir. Sepertinya, ini sudah takdir. Mulai dari kamu. Aku bayar. Terlambat. Serat dia, Sita. Aku bayar 200.000 tael. Jangan tusuk aku. Nah, baru benar. Perempuan cari uang, laki-laki yang pakai, itu sudah kodrat. Jenderal Zhao mendengar kelakuan buruk Linan. Pulang membawa pasukan untuk menghadapi Linan. Anjing Kasim Linan, keluar dan mati. Berani menghina paman negara, memeras para pejabat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Tante Zhao, suaranya keras sekali ya. Habis makan bawang putih? Dengar-dengar umurmu sudah 30, belum menikah. Apa karena tubuhmu terlalu kekar, sampai laki-laki semua kabur? Omong kosong. Jenderal ini memandang rendah laki-laki. Laki-laki cuma bisa nangis-nangis. Lemah dan merepotkan. Oh ya? Kalau begitu, berani tidak bertaruh denganku? Bertaruh apa? Bertaruh? Bisakah aku membuatmu dalam waktu 1 batang dupa, menangis dan memohon padaku? Lucu. Jenderal ini berdarah, bukan berair mata. Lepaskan anjing. Kakak keren sekali. Aku tersanjung. Kakak, aku ingin melahirkan monyet untukmu. Ini ilmu hitam apa? Pergi. Jangan sentuh aku. Enak tidak, Tante Zhao? Ini aku buat khusus untukmu. Formasi 100 lelaki. Jijik, benar-benar jijik. Linan, kau bukan manusia. Belum selesai. Serangan pamungkas. Sebenarnya, wajahmu saat marah cukup lucu. Host menggoda dan menghancurkan mental jenderal wanita baja. Kualitas melampaui batas. Hadiah, 1 keping tanda pasukan. Si imut itu berani menyita rumah adikku. Bahkan membuat Jenderal Zhao menangis. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tuan, orang ini sekarang dilindungi oleh Maharani. Ditambah gerombolan anjing gila dari kantor timur, sulit diserang. Kekerasan tidak bisa. Gunakan cara lembut. Putri mahkota kerajaan Jin akan tiba di ibu kota. Katanya dia suka pria, terutama yang berkarakter kuat seperti kuda liar. Bagus. Jadi kalian sebagai objek pilihan politik, serahkan pada Putri Mahkota Jin. Tapi dia seorang Kasim. Yang palsu dianggap asli, yang asli jadi palsu. Orang Jin mudah ditipu. Asal dia dikeluarkan dari istana, hidup matinya bukan urusan kita lagi. Hamba akan segera mengatur. Utusan kerajaan Jin menghadap Maharani Qin Agung. Putri mahkota kami mendengar di Qin, ada seorang pria luar biasa. Bernama Linan, khusus datang untuk melamar. Bersedia menyerahkan 16 prefektur Jin sebagai mas kawin. Apa? Menukar 16 prefektur dengan seorang Kasim? Tukar aku saja. Paduka, ini berkah besar. Meski Linan pelayan dalam, Tapi bisa membagi beban negara adalah rezekinya. Mohon Paduka setujui. Mau menjualku? Tanya dulu pendapatku. Bagaimana? Kau masih tidak mau? Putri mahkota kami adalah mutiara padang rumput, kuat dan perkasa. Bisa mengangkat seekor sapi dengan 1 tangan. Angkat sapi? Dia mau mengangkat aku, ya? Kembali bilang pada si pria pengangkat sapi itu, mau menikahiku? Boleh. Suruh dia bawa mas kawin, dan menikah ke sini. Jadi selir ke 108-ku. Itu pun harus antre. Kau berani menghina putri mahkota? Pergi. Bicara sembarang lagi, kau akan kujual rumah seorang pria. Linan, apa kau mau memicu perang antar dua negara? Perang ya perang. Aku belum pernah melawan wanita asing. Kali ini, aku akan memimpin sendiri. Bawa kalian para wanita ini ke garis depan. Lihat siapa yang berani bicara sembarang lagi. Biadab dan kasar. Inikah cara Qin menyambut tamu? Pasukan putri mahkota kami sudah di luar kota. Beraninya kalian memukul utusan ini. Aku akan membuat kalian membayarnya. Aku akan membuat semua pria Qin menjadi pelacur tentara. Kau anjing Kasim perusak negara. Kau gila? Itu utusan kerajaan Jin.
Tendanganmu itu memutuskan nasib negara Qin. Mohon Yang Mulia segera eksekusi Lin An. Kirim kepalanya ke kemah jin sebagai permintaan maaf. Diam semua. Bising sekali. Huo Hong, kau perempuan tua tak tahu malu. Orang sudah naik ke lehermu dan berak. Kau malah mau menyerahkan suamimu sendiri untuk menghibur mereka. Buku-buku suci yang kau baca masuk ke perut anjing. Kau kasar. Aku demi kepentingan besar. Kepentingan besar. Kepentingan besarmu adalah menjilat. Kalau kau begitu bersemangat berkorban, kenapa 18 gundik di rumahmu tidak kau kirim? Katanya kulitnya halus dan lembut, pasti disukai putri mahkota jin. Pergi sana. Kaisar, lihatlah budak kesayanganmu. Negara hampir hancur. Dia masih merajuk di sini. Pengawal, ikat bajingan ini untukku. Ayah Kaisar, lihat hadiahnya. Benda tak berguna. Hari ini, aku akan membersihkan untuk mendiang Kaisar. Siapa berani bergerak? Orang tua, kau mau mengikatku? Baik. Aku sekarang keluar istana, bawa orang jin masuk. Nanti yang pertama, aku antar mereka ke istana Chang Lenyu. Biar kau rasakan betapa hebatnya perempuan jin. Kau berani? Apa yang tidak berani? Aku Kasim. Yang telanjang kaki tak takut yang pakai sepatu. Paling-paling kita mati bersama. Tapi sebelum mati, aku kupas kulitmu dulu. Host membuka mode anjing gila dengan kekuatan sendiri. Mencaci habis semua pejabat istana, moral sangat rendah. Kelompok hadiah mengurangi kecerdasan. Priyakin memang semuanya perempuan cerewet. Kalau tidak mau menyerahkan orang, tunggu saja besok kota direbut. Putri mahkota berkata, saat kota jatuh, ayam dan anjing pun tak disisakan. Selesai. Pasukan ibu kota kurang dari 3.000, pasukan berkuda jin 50.000. Bagaimana ngelawan? Semua gara-gara Lin An. Semua gara-gara anjing Kasim ini. Merengek apa? Belum mati sudah meratap. Kau cuma bisa omong doang, orang tak berguna. Kau tahu perang itu apa? Itu pertumpahan darah, kematian. Aku tak paham. Nenek saw yang paham, maju saja. Kau pegang kekuasaan militer. Pergi usir orang jin. Nangis di sini percuma. Musuh banyak kita sedikit, kekuatan jauh berbeda. Jangan cari-cari alasan, kalian memang pengecut. Kalau kalian semua takut berperang, perang ini, biar gue yang hadapi. Kamu, Kasim bawa pasukan? Lucu banget. Kita cuma lawan tentara jin ini, gue mau token militer di tanganmu itu. Yang bisa mengerahkan seluruh pasukan di dunia. Gak cuma itu. Nanti kalau ketemu gue, kalian para pejabat wanita ini harus tunduk dan panggil gue Jiu Qiansui. Kalau kamu kalah gimana? Kalau gue kalah, gak usah kalian repot-repot. Gue sendiri yang telanjang dan gantung diri di gerbang kota. Buat ngasih hiburan buat orang-orang jin. Lin An, jangan. Diam. Cewek-cewek jangan ikut campur. Lihat aja cowok-cowok beraksi. Oke, gue terima taruhanmu. Gue pengen lihat. Dan apa melawan 50.000 pasukan berkuda itu? Kasih token militernya. Ini perintah pertahanan ibu kota. Cuma ada 3.000 prajurit tua, lemah, sakit, dan cacat. Ambil aja buat mati. 3.000. Udah cukup. Marsekal besar Lin, ini pasukanmu? Jangan perang-perang. Gue lihat mereka nyembelih ayam aja susah. Memang sampah. Kalau nyerah sekarang, masih ada waktu. Siapa bilang gue mau pakai mereka buat perang? As gue ada di sini. Anak-anak, keluar sambut tamu. Astaga, itu pangeran siapa? Bokonya kenceng banget. Aduh hati gue, mau copot aja. Linan, kamu gila. Kamu suruh sekelompok orang yang jualan tampang. Dangkal. Ini namanya taktik khusus. Dengerin semua. Latih pasukan sehari, pakai di satu saat. Biasanya kalian kiriman. Gimana godain cewek, besok di atas tembok kota. Gitu aja mainin. Siapa yang gagal main? Gue kirim dia, jadi kasih pribadi permaisuri janda. Jangan dong, kita pasti bakal maksimalin daya tarik kita. Simen. Ya? Lagu DJ yang gue kasih, gerakannya udah dilatih semua? Udah. Tapi Marsekal, gue ini pendekar pedang. Kenapa harus jadi penari utama? Karena kamu center. Selama kamu nari bagus, perang ini kita udah menang setengah. Gila, dunia ini udah gila. Anjing-anjing Qin di atas tembok dengar. Kalau si Linan, si tampan itu, gak segera keluar, putri mahkota bakal babat kota ini. Nanti cowok-cowok jadi pelacur militer, cewek-cewek dibantai semua. Aura pembunuhannya kuat banget. Ilmu silat orang ini dalam dan tak terukur. Hei. Gorila hitam di bawah sana. Pagi-pagi teriak-teriak, apa sih? Siapa yang kerah? Aku ini wanita tercantik di kerajaan jin. Kak, di rumah gak ada cermin, titis juga gak bisa. Wajahmu kayak bangunan liar, masih ngaku wanita tercantik. Menurutku ini binatang buas pertama kali. Sialan, serang kota. Serang, tangkap hidup-hidup si mulut tajam ini. Aku akan duduki sampai mati. Lin An, gimana nih? Mereka serbu ke sini. Jangan takut. Pertunjukan bagus baru mulai. Musik, mulai. Wahai saudari-saudari kerajaan jin, lama perang, kesepian gak?
Kosong. Dingin. Nggak perlu 998. Nggak perlu 888. Asal turunkan senjata. Bawa pulang pria-pria ini. Kakak lihat aku, kakak kerajaan jin keren banget. Pengin ditaklukkan kakak. Astaga, itu Six Pak. Yang lead dancer dingin banget, sangar, aku suka. Ngapain lagi mikir nyawa? Aku mau rebut pria pulang bikin anak. Lagi ngapain? Itu ilmu hitam. Serbu. Siapa berani mundur? Langsung penggal. Waduh si kera panik. Soalnya nggak ada yang lihat ya. Iya juga, mukamu terlalu angker, pria-pria daging kami. Selera nggak seberat itu. Lin An, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Gawat dia mau paksa hancurkan pintu, gerbang gak tahan badannya. Duel? Cocok banget. Tim Ranjau Dongchang dengarkan perintahku. 3, 2, 1, ledakan. Ilmu hitam apa lagi ini? Ini leluhur dakin turun tangan, petir langit turun. Khusus menghajar si jelek. Rupanya langit juga anggap kamu jeleknya nggak bisa ditolong. Anak buahku teriakan, si jelek pulang sana. Si jelek pulang sana. Kalau dendam ini nggak dibalas, aku bukan manusia. Hati-hati di jalan, nggak usah diantar. Ingat pulang banyak pakai masker, mungkin masih bisa diselamatkan. Hei, di mana bibi bernama Zhao? Mau pulang ganti celana ya? Lin An, jangan keterlaluan. Jenderal ini mau atur pasukan. Atur apaan? Kalau ya terima, rencana pasukan mana? Kasih. Ini benda penting negara, mana bisa diserahkan ke orang kebiri cuma bisa pakai cara kotor seperti kamu. Kampungan. Menang itu hebat, kalah ya kalah. Jangan cari alasan, jangan banyak ngomong. Kalah taruhannya bayar. Di mana tanda pasukannya? Serahkan. Dikasih muka malah minta muka ya? Percaya nggak? Aku suruh mereka menari-nari mengelilingimu sekarang? Biar semua rakyat kota lihat, Jenderal Zhao. Bagaimana caranya dinikmati dengan terpaksa? Kamu tak tahu malu. Kasih nggak? Kalau nggak, baju zirahmu aku copot sekarang. Ini buat beli peti mati. Makasih, cucu. Utang nenek Zhao sudah lunas. Sekarang, giliran. Nenek sihir yang ngompol itu. Perdana Menteri Huo, jangan gemetar. Bau pesingmu terbawa angin sampai 10 li. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mau main ke rumahmu. Lin An, aku punya medali kebal hukuman. Aku pejabat 3 dinasti. Kamu tidak boleh menyita rumahku. Yang mulia, kendalikan anjing gila ini. BA. Beta rasa Lin An benar. Benar apanya? Buang-buang waktu ngomong sama nenek-nenek ini. Saudara-saudara, serbu. Ingat aturanku. Sarang semut pun harus disiram air panas. Ubin harus dibongkar. Lihat ada sembunyi uang saku nggak? Laki-laki tahan, perempuan usir. Wah, nenek-nenek ini mainnya seru ya. Ini kantor Perdana Menteri atau rumah bordil? Itu anak angkat Perdana Menteri. Anak angkat? Pakai baju gitu? Kamu kira anak angkatmu itu Nesa? Komandan, gudang bawah tanah penuh emas. Ada juga banyak pil aneh. Viagra kuat. Huohong. Udah tua bangka, nggak takut mati di ranjang. Catat semua. Perdana Menteri Huo bersekongkol dengan musuh, berpesta pora. Korupsi kas negara, terbukti bersalah. Kamu fitnah. Mana bukti bersekongkol dengan musuh? Bukti? Ini dia. Aku lihat kamu mati kali ini. Baca. Baca keras-keras biar yang mulia dengar. Ini bukan suratku. Ini fitnah. Lin An, kamu tak tahu malu. Tinta tulisan ini masih basah. Aku bilang ini punyamu, ya punyamu. Berhenti. Anjing Kasim, berani-beraninya memasukkan bukti, memfitnah pejabat setia. Aku sudah lama tidak suka padamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah Kaisar, mari kita bicara baik-baik. Diam. Dasar tidak berguna, dikuasai seorang pria. Apakah kamu masih peduli dengan muka kerajaan? Si tua bangka datang. Pas sekali, aku tak perlu lagi. Kamu bisa naik. Bunuh dia. Potong-potong tubuhnya dengan pedang. Siapa yang berani bergerak? Tanda pasukan ada di sini. Lihat tanda ini seperti melihat kaisar. Siapa yang berani sentuh satu helai rambutku? 3.000 pasukan di luar ibu kota. Akan segera menyerbu istana, membuat kalian semua jadi bubur. Kamu memberontak. Lantas bagaimana? Hei tua, percaya tidak? Sekarang juga aku suruh orang lepaskan kulitmu ini. Lihat kau ini laki-laki atau perempuan? Debunya banyak sekali. Kau baru keluar dari tong tepung? Jangan mendekat. Hei tua, uang yang dicuri Perdana Menteri Huo. Setengahnya masuk kantongmu, kan? Para gigolo yang kau pelihara, juga dia yang sediakan, ya? Kamu, bagaimana bisa tahu? Dongchang meresap kemana-mana. Jika rakyat tahu,
Ibu Suri Agung yang terhormat, ternyata meremajakan diri dengan menyerap energi pria muda. Coba tebak, seberapa busuk reputasimu nanti? Kamu, apa maumu? Apa yang aku mau? Aku mau keadilan. Perdana Menteri korupsi dan menerima suap. Buktinya kuat sebagai gunung. Ibu Suri Agung mengutamakan keadilan atas keluarga. Memutuskan turun titah menyita asetnya, benar kan, Ibu Suri? Benar. Huo Hong kejahatannya besar, hamba. Hamba tidak mau urus lagi. Ibu Suri, jangan tinggalkan hamba. Hamba melakukan ini untuk Ibu Suri. Enyahlah, hamba tidak kenal kamu. Wah, hubungan tuan hamba yang sangat dalam. Pengawal, serat Perdana Menteri Huo. Masukkan ke penjara bawah tanah. Ingat, jangan sampai dia mati. Aku masih ingin menyimpannya, main perlahan-lahan. Lepaskan aku. Kalian budak-budak anjing. Lepaskan. Jangan buru-buru, tua. Giliranmu berikutnya. Lin An, hari ini kau terlalu garang. Ayahanda Kaisar pulang lalu jatuh sakit. Jatuh sakit? Dia ketakutan, kan? Orang tua licik macam ini. Harus dihajar keras. Tapi, Ayahanda Kaisar baru kirim utusan berpesan. Katanya karena kesalahpahaman sudah terkasih, besok malam akan ada jamuan di Taman Kekaisaran. Untuk merayakan jasamu, sekaligus meminta maaf padamu. Minta maaf? Bukan bersama ya, maksudnya. Kalau begitu, kita tidak usah pergi. Pergi. Kenapa tidak? Bodoh kalau ada makanan gratis tidak dimakan. Lagi pula, kalau aku tidak pergi, bagaimana tahu si tua bangka itu? Lagi menyimpan rencana jahat apa? Tapi bagaimana kalau ada jebakan? Takut apa? Semua ini orang yang gagal taktik. Jenderal Besar Lin datang, silakan duduk. Pak Tua, malam ini makan apa? Kalau tidak ada kaki beruang dan abalone, gua bakal jungkir meja nih. Tentu saja minuman dan hidangan terbaik. Pelayan, sajikan minuman. Peringatan, minuman ini mengandung obat perangsang kuat saat indah malam cinta. Minum ini bakal langsung horny, bahkan sama babi betina aja mau. Sadis banget. Mau bikin gua malu di depan umum, terus kasih tuduhan. Berbuat cabul di istana buat bunuh gua. Jenderal Besar kenapa tidak minum? Tidak menghargai Ibu Suri? Wajah Taijun tentu harus dihargai. Tapi, hadiah dari senior tidak boleh ditolak. Namun senior minum dulu itu aturan. Tidak, aku tidak minum. Efek obatnya hampir mulai. Nikmatilah. Siapa berani menunggang kuda di dalam istana? Siapapun atau apapun yang berani ganggu tidur siang gua. Kakinya gua patahin. Wah, ini ibu kota? Kok bau bedak melulu? Adik Kaisar. Kakak datang jenguk kamu. Turun sini sambut kakak. Itu Raja Siliang. Si pembantai tanpa ampun itu datang. Kakak Ye, kenapa kakak datang? Lewat liar dari mana ini? Ngerti aturan nggak? Tempat ini boleh naik kuda. Lu binatangnya. Ini dia sang 9.000 tahun yang legendaris itu. Wajahnya lumayan cantik. Meski dia Kasim. Tapi raja ini nggak masalah. Orang, ikat dia. Bawa ke istana sementara raja. Bersihkan. Raja mau cek kualitas malam ini. Cek kualitas? Lu pikir lagi beli daging babi di pasar? Di mata raja ini, laki-laki bahkan nggak sebanding sama daging babi. Bisa dilirik raja ini, itu rezeki nenek moyang lu meledak. Gua rasa makam nenek moyang lu yang meledak. Ibu kayak ini milikin. Mau tidur sama gua? Lu aja lihat diri gajinya lu. Muka keriput masih mau makan rumput muda. Simen. Kuliku, gua nih. Menarik. Lebih kuat dari laki-laki pengecut lainnya. Lin An, raja ini ubah pikiran. Aku nggak mau tidur sama lu. Aku mau bikin lu jadi negara kulit manusia, gantung di samping tempat tidurku. Cuma modal beberapa orang sampah kayak gini. Mau halangin pasukan berkuda Siliang raja ini? Percaya nggak? Raja ini cuma perlu perintah. Malam ini istana bakal banjir darah. Lin An, jangan lawan langsung. Tentara Siliang 300.000 ada di perbatasan. Kalau dia kenapa-kenapa, ini bakal kacau. Nakutin gua? Gua kan udah biasa ditakutin. Ye King Cheng ya. Kamu masuk ibu kota kali ini bawa 5.000 pasukan pilihannya. Betul. Cukup buat hancurin kantor timur lu. Terus, kamu tahu nggak? Baru aja tadi. Aku bakar semua persediaan makanan 5.000 pasukan pilihanmu. Dan aku juga masukkan 250 kg kacang babi ke sumur. Kamu tak tahu malu. Dua pasukan berhadapan. Kok pakai cara licik begini? Kamu berani aku? Ngomong soal etika sama preman? Otak lu bacot ya? Saya saja pernah aku. Gue emang bejat, emang jahanam. Mau apa? Itu karena bapak lo mati muda. Hari ini gue ganti bapak lo, ajari lo baik-baik. Apa artinya tunduk pada suami? Ayo, siapkan makan siang spesial buat Raja Siliang. Persediaan udah habis dibakar. Dia kasih mereka minum jus emas. Bagus, kejam juga. Lin An, 3 hari lagi ada festival berburu. Aku tantang lo taruhan nyawa. Kalau lo kalah, aku akan mengebirim lo di depan umum. Lin An, hari ini berburu, siapa yang dapat binatang buas terbanyak, dialah pemenang. Yang kalah harus berlutut di depan lawannya, menggonggong 3 kali. Lalu potong 1 lengan sendiri. Main gede ya? Boleh. Tapi binatang buas gak seru. Mending kita buru yang lebih fresh. Mau buru apa? Buru orang. Di hutan ini, aku taruh 100 mata-mata dongcang. Kamu taruh 100 prajurit wanita Siliang. Siapa yang tangkap tawanan terbanyak, dialah pemenang. Prajuritku 1 bisa lawan 10. Lo pasti kalah. Lin An, kamu nggak masuk ngatur strategi? 11 men, ambilkan semangka dingin. Nah, apaan? Lawan cewek yang otaknya cuma kayak gini. Gak perlu ribet-ribet. Aduh panas banget. Ada cewek cantik yang mau usap keringat gue? Semua emas ini buat dia. Waduh, ganteng, daging panggang, emas.
Ayo dong. Ratu Ye, kayaknya prajuritmu lebih suka ikut gue ya. Ayo. Gonggong 3 kali dengar. Lin An, lo pakai siasat ganteng. Kemenangan lo nggak fair. Aku gak terima. Gak terima? Gue jagonya ngalahin yang gak terima. Bawa barangnya. Katanya lo rawat kuda ini kayak anak sendiri. Kamu mau apa? Lepasin Citu. Tadi taruhan bilang, yang kalah harus bayar konsekuensi. Karena lo gak mau menggonggong, malam ini kita makan pesta anjing kuda. Potong kaki kuda dulu, terus tumis jantung kuda. Berhenti. Lin An, kamu iblis. Iblis, makasih pujiannya. Gue hitung sampai 3, kalau gak gonggong, gue langsung tebas. 2. Gu. Ya ampun, Raja Siliang yang sombong itu. Ternyata berlutut di depan Kasim sambil menggonggong. Baru dong. Tapi, hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tetap ada. Malam ini, datang ke tendaku, cuci kakiku. Linan, tunggu saja. Malam ini adalah hari kematianmu. Ratu Ye, kalau sudah datang, jangan buru-buru pergi. Malam ini kita main yang seru. Misalnya, Ratu jadi pelayan. Kau taruh apa di tenda itu? Obat lemah susu sistem, khusus buat tipe galak. Biasanya pakaiannya kayak tong besi. Ternyata tubuhnya lumayan. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Jangan coba-coba menghina raja ini. Menghina? Kau pantas? Aku cuma mau ngasih pelajaran. Barusan bilang, cuci kakiku. Kalau nggak bersih, aku gambar penampilanmu sekarang, cetak jadi kalender dinding. Lalu bagi-bagi ke 300.000 pasukanmu. Kau bukan manusia. Pakai tenaga dong, belum makan ya? Ini tenaganya cawak Siliang. Nanggepin bos wanita sombong kayak gini, harus injak-injak. Harga dirinya sampai hancur, baru dia nurut. Udah, pergi sana. Ingat, kalau ketemu di ibu kota, ketemu aku harus jalan tunduk. Kalau enggak, aku gak keberatan bikin kau. Ami, Kaisar enggak lagi. Linan, ingat baik-baik. Di dunia ini cuma kamu yang boleh ganggu aku. Suatu hari nanti, aku akan bawa kamu balik ke Siliang. Buat kamu melayaniku seumur hidup. Pergi sana. Gila. Peringatan. Mendeteksi ancaman lebih besar mendekat. Ibu Suri bersekutu dengan suku barbar utara. Bersiap menyerang ibu kota dari dalam dan luar. Host, bersiaplah. Pertempuran ini bakal mematikan. Aduh. Ini bukan jenderal besar Pingtian kita ya? Kok? Siliang baru kelar, suku barbar utara udah datang lagi. Dengar-dengar suku barbar kali ini bawa 100.000 budak berotot. Tingginya semua 8 kaki, doyan makan hati pria. Badan kecilmu ini, kayaknya nggak cukup buat misi selagi mereka deh. 100.000? Habis? Tiba kau runtuh? Linan, asal kau minta tolong ke aku sekarang, panggil aku kakak baik. 300.000 pasukan kavaleri Siliangku langsung masuk ibu kota. Gimana? Minta tolong? Kau masih mimpi ya? Sok keras. Suku barbar liar itu, raja ini aja agak was-was. Pakai apa kau hadang? Orang liar? Cuma sekelompok orang yang latihan angkat besi. Sampai otaknya bebal aja. Tua bangka. Kau ketawa seneng banget. Jangan-jangan suku barbar ini adalah bala bantuan yang kau undang? Jangan fitnah. Aku ini khawatir sama negara Qin. Khawatir negara? Kayaknya kau khawatir matinya kurang cepat. Diam semua. Cuma suku barbar doang. Simen, perintahin, kuras semua jamban di ibu kota. Kuras-kuras tai? Ya, kalau mereka mau makan orang, aku akan sajikan mereka. Hidangan emas hangat. Siapa yang berani buang setetes pun, aku akan dorong dia ke lubang jamban jadi lauk tambahan. Pengecut Qin, buka gerbangnya. Serahkan harta dan pria tampan, atau kota ini akan dibasmi. Hei, yang naik gajah di bawah sana, suaramu keras ya? Kamu datang untuk perang atau pentas seni? Siapa kau? Aku leluhurmu. Anak-anak, bumbu kecilnya siap. Komandan, 500 ton cairan emas sudah siap. Ditambah bubuk cabai ekstra pedas buatan khusus Anda. Bagus. Ini namanya hotpot pedas, siram. Keren kan, sobat? Cukup nendang? Kalau kurang, aku masih punya. Licik, tak tahu malu. Siapkan tangga awan. Aku akan naik dan mencabik-cabik anjing Kasim itu. Mau naik? Boleh. Simen, tuangkan peluru masuk ke bawah. Lihat saja bagaimana mereka manjat. Serang. Tuang. Tak bisa pegang. Terlalu licin. Ini juga bisa? Ini namanya perang? Gimana, Ratu? Belajar ya? Ini namanya pengetahuan mengubah nasib. Ngeri kalau tak berpendidikan. Linan, kamu benar-benar gila. Terima kasih pujiannya, tapi pertunjukan bagus masih ada di belakang. Yang naik gajah itu, jangan repot-repot. Orangmu bahkan tak bisa sentuh tembok. Gimana kalau begini? Kita satu-satu. Duel? Bagus, turunlah. Aku akan tinju kepalamu sampai pecah. Aku turun. Mimpi. Kalau berani, naiklah sini. Bukannya kamu jago lompat? Kalau kamu sangat ingin bertemu aku, ini paket udang lemas untukmu. Hisap.
Kau licik. Ini namanya perang tak kenal curang, si bodoh besar. Dengarkan semua. Bos kalian ada di tanganku. Siapa yang berani bergerak, aku akan telanjangi dan gantung dia di tiang bendera. Linan, kamu menang lagi. Kamu hebat sekali. Tentu, lihat dulu siapa suamiku, Simen. Ya, bersih. Tunggu. Kita bersih. Langsung masuk ke kandang. Besok aja di Jauh, jual tiket. Satu tiket satu perak. Siapa mau lihat Ratu Barbar? Antre. Loh, sampai sekarang masih ada yang kirim pesan keluar. Barbar serbu cepat gerbang selatan, Kaisar tua sudah buka kunci. Si tua bangka, kali ini dewa pun tak bisa selamatkanmu, Simen. Kumpulkan pasukan. Kembali ke istana. Tangkap selingkuhannya. Ada apa? Barbar sudah masuk? Tuan, bangsa barbar tidak masuk. Pencabut nyawamu yang masuk. Kamu tidak mati? Ratu bangsa barbar mana? Komandan Lin, ini bukan salahku. Semua ini dipaksa oleh Tuan. Aku adalah Ibu Suri, suami mendiang Kaisar. Berani-beraninya kau sentuh aku. Apa salahnya aku sentuh kau? Mendiang Kaisar, kalau mendiang Kaisar aku. Kau tak tahu mulut begini, matinya pasti tak bisa menahan. Orang tua brengsek. Aku sudah lama tak suka padamu. Hari ini, aku mewakili dinasti Qin, nenek moyang, untuk mencobamu. Ayo, tangkap si nenek sihir tua ini. Si nenek sihir tua ini, solusinya, akan bertahan, akan selalu bermanfaat. Yang seluruh rakyat kota melihat, inilah akibatnya menjadi pengkhianat negara. Jangan, wajahku, harga diriku. Harga diri, kau pantas, bawa pergi. Komandan, ampun. Hamba bersedia bekerja keras seperti sapi dan kuda. Lauwo, kau masih ada gunanya. Mulai hari ini, kau adalah anjingku di istana. Suruh gigit siapa ya gigit siapa, mengerti? Mengerti. Guk. Mulai hari ini, dinasti Qin ini, aku yang berkuasa. Linan, kau meredakan pemberontakan? Meredakan apa? Capek mati aku. Malam ini aku mau ambil sedikit bunga. Ini siang hari. Siang hari kenapa? Aku mau tidur ya tidur. Tutup pintu. Lepaskan aku. Aku mau mencabik-cabik si anjing Kasim itu. Pengecut. Berani duel 1 lawan 1? Energinya masih kuat sekali. Sepertinya kurang lapar ya. Ini gas beracun apa? Kau mau meracuniku sampai mati? Kurang pengalaman. Ini namanya bau tapi enak dimakan. Awalnya mau jual kau ke kebun binatang, tapi melihat semua otot-otot di tubuhmu ini, aku kasih kau kesempatan. Raja ini lebih baik mati daripada menyerah. Oke, punya nyali. Simen, ambil sisa. Cairan emas di atas tembok kota, bawa masuk, mandikan sang ratu. Ini namanya mandi emas, bagus untuk kulit. Kau ini setan ya? Situasi sekarang sederhana. Pertama, kau tunduk pada dinasti Qin. Jadi pengawal pribadi dan tukang pukulku. Kedua, aku arah kau di jalan, lalu kau jadi bidan untuk induk babi tua. Seorang kesatria lebih baik dibunuh daripada dihina. Jangan omong kosong. Aku hitung sampai 3. Aku menyerah. Boleh kan? Pintar. Ini adalah tertawa sedang langkah gila. Setiap 2 minggu sekali. Cari aku untuk ambil penawarnya. Sekarang, tersenyumlah untuk Tuan. Nasi lembut ini enak banget. Kumis palsu yang kupasang mana? Mungkin terlalu hebat tadi malam, jadi lepas. Suamiku jahat sekali. Dengan hormat kepada para leluhur, hamba ini memiliki rahasia besar yang harus diungkapkan. Linan adalah Kasim palsu. Ini janggut palsu yang hamba temukan di kamar tidur yang mulia. Dia adalah pria sejati. Dia telah mencemari istana. Ini pria. Kita malah dikendalikan oleh seorang pria. Mohon yang mulia menghukum mati iblis ini. Itu perintah si tua busuk Ibu Suri, kan? Memang kenapa? Ibu Suri bilang, meski dia mati, dia akan menyeretmu ke kubur. Benar, aku adalah pria, dan pria sejati yang lengkap. Ada masalah? Berani sekali. Pria berani menyebut diri pangeran 9.000 tahun? Yang mulia, orang ini harus dihukum hancur, atau Qin akan jadi bahan tertawaan dunia. Aku sudah tahu dari dulu. Aku memang menyukainya karena dia pria. Diam semua. Memangnya kenapa kau pria? Pria makan berasmu? Wilayah Qin ini. Suku barbar yang kusuruh mundur, raja silang yang kubujuk. Kalian cuma bisa berani di dalam, para wanita tua. Beres apa berani ribut di hadapanku? Kamu melawan Kaisar. Hari ini aku akan melawan untuk kalian lihat. Ye King Cheng. Si besar. Panggil pangeran ini buat apa? Ada masalah? Para wanita tua ini ingin membunuhku. Kalian bilang gimana? Aku dengar perintah Tuan. Siapa yang sentuh dia, aku sobek jadi 2. Dengar? Kekuatan senjata yang menentukan kekuasaan. Mulai hari ini, aturan Qin berubah. Pria sudah berdiri. Siapa yang tidak terima? Tahan. Yang tidak tahan, mati. Bunuh Linan, bersihkan istana. Kembalikan kekuasaan wanita, tegakkan pemerintahan. Pemimpin, kali ini berbeda. Semua wanita di dunia ini sudah gila, ingin mencabik-cabikmu. Banyak juga orangnya. Kita cuma punya 3.000, agen Dongchang dan puluhan ribu tawanan. Mungkin tidak cukup kuat. Siapa bilang kita harus berhadapan langsung? Sistem, nilai tiran yang kukumpulkan ini. Sudah saatnya ditukar dengan harta karun besar itu.
Host mengonfirmasi penukaran kebenaran. Gatling X10. Menggunakan semua nilai serangan kritis. Semua dibuka. Saudari-saudari, zaman sudah berubah. Hari ini aku akan perlihatkan pada kalian. Apa itu serangan dimensi rendah dari revolusi industri? Serbu! Demi harga diri wanita, bunuh anjing Kasim. Linan, benar-benar bisa? Sayang, tutup telinga. Adegan selanjutnya tidak pantas untuk anak-anak. Inilah logikaku. Kaliber adalah keadilan, jangkauan adalah kebenaran, kirim mereka ke alam baka. Senjata rahasia apa ini? Kok cepat banget? Ini namanya pecahan fisik, peluru uranium yang menyucikan 6 indera. 3.600 putaran per napas, ulas ASI menyelamatkan dunia. Masih ada yang berani? Yang mau mati, lanjut serang. Yang gak mau mati, lepas celana, salah. Lepas senjatamu, berlutut dan nyanyikan Chon Kuer. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, Dakin mengeluarkan Virtue baru pria. Tolong yang mulia 9.000 tahun memberi petunjuk. Pertama, hapuskan sistem poligami. Hanya monogami atau poliandri. Tergantung suasana hatiku. Kedua, pria boleh jadi pejabat, berdagang, atau jalan di tengah jalan. Siapa berani lagi menunjuk-nunjuk pria? Aku akan suruh Ye King Cheng berkunjung ke rumahnya. Ketiga, bawa kaisar tertua-tua bangka itu ke pasar sayur. Dirikan tiang air virtue pria. Suruh dia baca pernyataan penyesalan tiap hari di sana. Kurang dari 10.000 kali, nggak boleh makan. Baik, perintah dilaksanakan. Sayang, puas nggak dengan aturannya? Apa kata suami? Itulah yang benar. Jadi kaisar juga nggak asik, tiap hari urus dokumen, capek mati. Gimana kalau kita bikin monarki konstitusional, aku jadi pangeran wali. Cuma urusan aja. Oke. Lin An, situasinya sudah jelas. Kamu harus tepati janji. Ikut aku balik ke 11 Liang, jadi suamiku. Nggak boleh? Tuan janji bahwa aku terus. Aku mau lahirin anak buat dia. Nggak boleh. Dia permaisuriku. Suami kaisar. Dia adalah anak itu. Stop. Semua diam. Kalian mau memaksa istana ya? Hari ini kamu harus pilih satu. Nggak pilih. Cuma anak kecil yang milih. Orang dewasa tentu ambil semua. Salah, nggak pilih semuanya. Karena semangatnya tinggi semua, udah berhenti ribut. Kita putusin pemenang dengan cara paling primitif. Siapa yang tahan paling lama, aku dengerin dia. Legai tim produksi aja nggak berani istirahat kayak gini. Nasi gampang ini, susah banget dimakan. Jalan beton itu, udah selesai dipaving belum? Lapor yang mulia 9.000 tahun, sudah dipaving di seluruh ibu kota. Kereta kuda memang cepat. Ini adalah Toilet siram. Dan kasur spring bed. Dan mesin mahjong. apa itu mesin mahjong? Alat sakti yang bisa mendorong keharmonisan keluarga dan mengurangi intrik istana. Mulai sekarang, kalian jangan cuma mikirin cara jahat. Semua main mahjong. $30.000. Satu warna. Nah, ini baru masyarakat harmonis. Itu Ju Qian Sui, keren banget. Katanya sekarang pria juga bisa sekolah dan jadi pejabat. Semua berkat Jiu Qian Sui. Halo, kawan-kawan. Kawan-kawan sudah bekerja keras. 1. Sujud kepada langit dan bumi. 2. Sujud kepada orang tua. 3. Suami istri saling membungkuk. Gak usah sujud. Keluarga kita gak pakai cara lama itu. Baik, ikut suami. Hari ini aku nikah, pesta sepanjang hari, makan 3 hari 3 malam. Biayanya minta ke Huo Cheng. Kenapa lagi-lagi aku? Tuan rumah, misi selesai, jasa baik sempurna, portal terbuka. Apakah tuan rumah memilih kembali ke zaman modern? Tuan rumah, warisan ratusan miliarmu di zaman modern masih menunggu. Langkah satu kaki, bisa balik jadi anak orang kaya. Sistem, di zaman modern, bisa bikin aku jadi kaisar nggak? Nggak bisa, ilegal. Bisa bikin aku nikah 3 istri nggak? Nggak bisa. Bisa bikin aku pegang gatling, tembak orang nggak? Nggak bisa, hukuman mati. Buat apa balik? Di sini aku punya kuasa, uang, wanita. Mau ngapain ya ngapain. Warisan ratusan miliar, sumbangin ke amal aja. Pergi. Suami, kenapa? Barusan melamun. Gak apa-apa. Cuma mikir, kita harus masuk kamar pengantin. Tidak aku begini. Takut apa? Aku preman? Takut siapa?